Strike Back Mania. Setelah mendapatkan ikan target di sungai, rasanya gak afdol nih kalau saya gak ikut mengeksplor ikan yang ada di Laut Mentawai. Kita geser ke laut di depannya aja nih, nggak jauh. Kata Bang Arif di sini bisa leg jigging sama popping. Saya mau cobain popping, Bang Arifnya mau jigging dia. Kita terus sampai. Mudah-mudahan ada sambarannya ya. Popping dan leg jigging, dua teknik yang menuntut saya untuk mengeluarkan tenaga dan konsentrasi lebih. Semoga hasilnya sesuai harapan ya, Strike Back Mania. Arif menurunkan metal jig kecilnya ke dalam birunya lautan. Pompa anjoran yang ritmis, naik turun, mirip seperti ikan kecil yang kelelahan. Strike. Strike! Oke. Ini sepertinya kerapu ekor gunting. Sepertinya. Nama kerapu gunting berasal dari bentuk ekornya yang bercabang seperti gunting. Selain itu, ikan ini dapat dikenali karena warna merah cerah dengan bintik biru di seluruh tubuhnya. Dan rupanya ini bukan kerapu gunting satu-satunya bagi Arif. Dalam waktu kurang dari 30 menit, Arif sudah menaikkan 5 ekor kerapu gunting, 4 diantaranya masih terlalu muda untuk diajak serius bertarung. Setelah Arif mendapatkan beberapa sambaran, sepertinya saya tertarik untuk merubah teknik memancing. Kayaknya popping nggak ada sambarannya di sini. Saya mau coba ganti jigging juga. Biar strike. Ini dari tadi udah 15 menit, 20 menit saya popping, belum ada sambaran. Mungkin belum waktunya GT-nya ke pinggir sini. Jadi saya mau coba jigging dulu. Karena yang dari tadi di belakang nih jigging strike terus. Saat mau mulai teknik jigging, saya baru sadar ternyata perahu tidak menurunkan jangkar ke dasar, melainkan menggunakan teknik jangkar yang lain. Tuh lihat tuh. Kita dia sistemnya tuh kayak jangkaran tapi di atas. Jadi pakai karung tuh. Biasanya ada yang pakai plastik, ada yang pakai karung. Jadi kita hancurnya itu nggak terlalu cepat karena angin kencang kan. Ketika terlalu cepat menjauh dari spot. Tuh lihat tuh. Arif sudah duluan. Sekarang giliran saya membuktikan bahwa jig saya juga tidak kalah menggodanya. Dan sesuatu di bawah sana tidak bisa menahan diri. Senar saya tiba-tiba mengencang seperti ditarik dalam satu hentakan. Langsung strike. Strike! Langsung strike. Ikan tidak lari jauh, melainkan terus berputar melingkar di kedalaman. Saya harus terus menjaga sudut joran tetap tinggi supaya kepala ikan tidak bisa menunduk lebih dalam. Perlahan ikan mulai naik dan warnanya langsung mencuri perhatian. Dapatnya langsung kerapu ekor gunting. Ikan enak. Tuh totol birunya lihat tuh. Cakep sekali warnanya kan. Oke, kita cari lagi nih, kayaknya banyak nih. Mancing kan strike back. Mantap. Pola warna pada ikan ini berperan sebagai pengenalan antar individu dalam satu kelompok serta membantu mereka berkoordinasi saat berburu di celah-celah karang. Strike. Arif dengan santai mengikuti arahnya, membiarkan ikan menghabiskan tenaganya sendiri sebelum digiring naik. Seekor lencam babi atau sweet lips berhasil dinaikkan oleh Arif. Lencam babi adalah salah satu emperor fish yang banyak ditemukan di perairan tropis Indo-Pasifik. Tidak hanya satu, tapi satu ekor lagi sudah didapatkan oleh Arif. Wah, jadi fun fishing nih. Saya dan Arif bukan satu-satunya yang sibuk hari ini. Boy, kapten yang dari tadi lebih banyak mengurus perahu dan mesin, rupanya menyempatkan diri juga menurunkan jignya. Ikannya tidak besar, tapi cukup untuk membuat senyumnya melebar. Seekor bluefin trevally akhirnya berhasil ia dapatkan. Mancing mania, strike back, mantap! Perjalanan memancing saya belum selesai. Karena tadi kurang mendapatkan hasil, sekarang saya mau mencoba memancing dengan cara land bass, apalagi cuaca sedang cerah sekarang. Semoga hasilnya sesuai harapan ya, Strike Back Mania. Sekarang kita udah nyampai di Pulau Libuat nih, di selatannya Mentawai. Tuh, kalian bisa lihat pulaunya cantik sekali. Jadi di dalamnya itu ada flat dangkal. Nanti saya di situ mau coba fly fishing. Di sini juga ada drop off-nya, saya mau coba casting juga. Kayaknya mantap nih, mudah-mudahan ada sambarannya ya. Flat dangkal di dekat muara ini terlihat menjanjikan. Umpan perlahan saya mainkan di permukaan. Strike! Strike!
Wih. Ada yang lompat, ada yang strike. Mantap. Sambaran datang tanpa peringatan. Perlawanannya memang tidak terlalu keras, tapi setiap tarikan di fly fishing saya terasa lebih menantang. Seekor kerapu musang berhasil saya naikkan. Mantap. Ukurannya lumayan. Kita baru nyampe. Saya coba fly di ini dekat mulut muaranya nih. Ukurannya lumayan. Lihat ya. Ini jenis kerapu mirip kerapu macan tapi dia agak beda nih coraknya. Oke, kita cari lagi. Mancing mana strike back? Mantap. Kerapu musang dikenal dengan pola tubuhnya yang unik, menyerupai sarang lebah. Yang menarik, ikan ini lahir sebagai betina dan berganti kelamin jadi jantan setelah pertama kali memijah. Sambaran tidak kembali saya dapatkan, sehingga membuat saya memutuskan untuk menyudahi fishing kali ini. Setelah lelah memancing, kami pun sepakat untuk mengolah hasil tangkapan kami. Dan ikan yang kami pilih adalah si cantik kerapu gunting. Nah, sekarang kita mau masak ikan kerapu ekor gunting. Ini ikannya rencananya mau kita bakar pakai aluminium foil, nanti dibalut tuh. Ini ikan udah disiapin. Ikan kerapu yang warna merah ini nih pasti ibu-ibu kalau di rumah tahu nih harganya nggak murah ini. Nyari yang segar kayak ini juga agak sulit, apalagi di kota-kota besar. Tapi kita habis mancing, langsung dapat yang segar, mau kita bakar. Sebelumnya rempah kita haluskan. Ada bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, dan cabai. Ini udah halus, saya mau tambahin sedikit santan biar ada gurih-gurihnya ya bang. Ya, biar lebih gurih. Bang Arif suka yang gurih-gurih kan? Paling suka. Lebih creamy juga. Santan kental nih kita pakainya. Iya. Santan kental dalam bumbu bakar bukanlah hal baru dalam tradisi kuliner Nusantara. Santan berfungsi sebagai pengikat, membuat bumbu menempel sempurna di permukaan ikan, sekaligus menjaga kelembapan daging selama proses pembakaran. Oke bang, kita bungkus. Oke, baik. Udah jadi nih bumbunya nih. Bumbunya dulu nih, apa ikannya dulu? Bumbu dikit ya. Oke. Ini ikan yang besar dulu ya. Nah, baru ikannya bang. Pas ini buat 2 ikan bumbunya. Ada 2 bahan terakhir nih yang wajib saya tambahkan. Ya, apalagi kalau bukan pete dan kecombrang. Aromanya yang kuat pasti membuat hidangan menjadi lebih nikmat. Agar panas dapat terperangkap dengan sempurna, kita tutup dengan aluminium foil. Proses pembakaran pun dimulai. Panas bekerja pelan dan merata, membuat bumbu meresap sempurna. Nah ini hasilnya kalau kita masak pakai aluminium foil, tapi jangan sampai gosong juga. Kelihatan kan? Dia masaknya pas, cukup 15 menit aja. Kalau lebih nanti takutnya gosong. Oke bang, langsung kita cobain nih. Oke, langsung. Udah gak sabar nih wanginya nih dari bunga kecombrangnya. Ikan kerapu memiliki tekstur yang lembut, sehingga cocok jika kita olah seperti ini. Selain daging jadi tidak mudah hancur, bumbu pun dapat meresap dengan sempurna. Terlebih rempah yang digunakan bisa menambah aromatik pada masakan kali ini. Gimana bang rasanya bang? Sangat enak. Enak ya? Tekstur dagingnya nggak terlalu alot, jadi gampang hancur, jadi cocok buat dibakar memang. Aroma kecombrangnya kuat sekali, dicampur aroma peti lagi bang. Kita makan di pantai itu udah mau sunset, pantai cuaca bagus, ikan segar yang rasanya enak, ini luar biasa ya bang. Mancing manis strike back, mantap!